Video kali ini akan menjelaskan mengenai aplikasi absensi acara ini. Absensi acara ini bisa membantu teman-teman yang bergerak di bidang I/O atau acara untuk mengelola acara menjadi lebih mudah dan otomatis. Untuk aplikasi ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah kita bisa membuat acara dan event. Jadi ada banyak acara dan event yang bisa kita buat. Kemudian ada status acara yang akan terbagi secara otomatis. Kemudian aplikasi akan membuat QR code secara otomatis juga. Kemudian bisa menambahkan atau mengundang peserta satu persatu maupun secara kolektif, dan akan mengirimkan QR code tersebut langsung ke WA peserta juga secara otomatis melalui dengan API WhatsApp. Terus kemudian ada scan QR code saat kehadiran acara. Jadi nanti peserta yang telah memiliki QR code akan ditunjukkan kode tersebut ke panitia, dan panitia akan men-scan QR code tersebut. Kemudian kalau valid maka akan masuk ke dalam database. Kemudian ada status kehadiran otomatis, ada rekap kehadiran acara, kemudian ada database, pengaturan menu, multi user, dan juga aplikasi ini bisa dijalankan di HP, tablet maupun komputer. Untuk database-nya akan tersimpan di spreadsheet yang nanti akan tersimpan di Google Drive. Untuk menunya seperti ini. Oke, pertama untuk membuat acara bisa diklik menu ini, buat acara, ini detailnya. Nah, untuk acara sendiri bisa dibuat dengan cara di sini kita add, kemudian ditambahkan ada bannernya, kemudian ada nama acaranya berapa, acaranya apa, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan, jamnya, dan seterusnya serta penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah nama-nama yang ada di panitia, di setting di panitia. Kemudian untuk pesertanya bisa kita tambahkan di bagian di sini. Oke, setelah itu akan terbentuk ya seperti ini. Jadi sudah ada penanggung jawabnya, kemudian daftar pesertanya, siapa saja yang sudah dimasukkan. Terus kemudian menu yang kedua adalah status acara. Statusnya di sini langsung otomatis terbagi menjadi 3, akan datang, berlangsung, dan juga selesai. Oke, di sini juga sudah ada rekapnya per acara yang sudah selesai, kemudian berapa yang hadir dan berapa yang tidak hadir. Terus kemudian ada peserta kolektif. Nah, sebelumnya saya akan loncat ke bagian peserta. Nah, di peserta ini kita bisa masukkan satu persatu pesertanya, atau biar bisa kolektif maka saya bisa menambahkan secara bersama-sama dengan file spreadsheet yang sudah diberikan. Jadi yang pertama untuk menambahkan secara kolektif, untuk pesertanya ini tinggal kita download template-nya di sebelah sini, kita download. Oke, setelah kita download selesai maka akan terbuka file seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan, ini spreadsheet biasa, jadi ini kita masukkan nomor pesertanya, kemudian nama pesertanya, alamat HP-nya, nomor HP-nya, dan juga instansi kalau ada. Kalau sudah kita save, terus kita kembali ke aplikasi, kita akan memasukkan 2 nama tadi secara otomatis ke dalam aplikasi ini. Caranya adalah kita klik tambah peserta kolektif, maka otomatis dia akan membuka, dan kita harus memilih nama file yang tadi sudah kita edit. Saya open. Oke, dia berhasil masuk 2. Di sini nanti di bawah ada masuk 2 nama. Nah, di sini ada 2 nama ya. Dan 2 nama ini yang tadi kita inputkan. Oke. Itu input peserta secara otomatis. Nah, kemudian di dalam acara di sini ada peserta kolektif. Nah, di peserta kolektif ini kita bisa memilih acaranya seperti ini. Nah, setelah memilih acaranya di sini kita bisa memilih atau bisa menambahkan pesertanya satu persatu, atau juga langsung beberapa peserta langsung yang sudah diinputkan di dalam database peserta tadi. Caranya adalah kita input peserta, kemudian kita klik yang di bagian sini. Nah, kita masukkan mana yang akan kita masukkan ke dalam acara tersebut. Misalnya saya akan masukkan 3 nama ini, kemudian saya tambahkan. Oke, setelah saya tambahkan, saya akan cek di bagian peserta tadi. Saya masukkan sini tadi. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada 2 nama, ada 3 nama yang sudah saya masukkan secara kolektif. Oke, itu untuk bagian di
menu peserta kolektif dan juga di bagian peserta. Oke, kemudian di bagian pengaturan menu. Oke, di bagian pengaturan menu ini kita bisa men-setting menu mana yang akan tampil di user tertentu. Contohnya adalah di menu buat acara ini. Kemudian saya bisa edit. Nah, menu ini bisa tampil di level mana aja. Di sini ada pilihannya, ada beberapa admin atau panitia atau petugas scan. Jadi petugas scan ini nanti khusus untuk yang men-scan QR code yang sudah kita berikan ke peserta. Oke. Kemudian oh ya, untuk yang bagian peserta tadi, peserta acara tadi, otomatis setelah tadi kita masukkan beberapa user tadi, dia akan otomatis mengirimkan WA, aplikasi akan otomatis mengirimkan WA ke peserta masing-masing. Jadi nanti pesertanya akan berisi QR code dan juga akan berisi undangan. Untuk tampilannya nanti akan saya sematkan di sebelah sini, yang tampil di WA. Terus kemudian setelah selesai, nanti di bagian petugas panitia, dia akan men-scan peserta yang hadir. Nah, untuk melihat QR code dari peserta, kita bisa klik di menu ini. Nah, jadi kalau saya pilih acara, salah satu acara di sini, kemudian di sebelah kanan ini akan tampil QR code dari peserta. Jadi nanti QR code inilah yang valid untuk mengikuti acara atau event yang ini. Jadi nanti tugas si panitia adalah men-scan dari handphone, kemudian dari peserta tadi menunjukkan QR code yang sudah dikirimkan by WA, kemudian akan di-scan. Kalau dia valid, maka akan masuk otomatis ke dalam daftar hadir di acara tersebut. Untuk aplikasi, kalau dijalankan lewat HP akan seperti ini tampilannya. Saya akan contohkan untuk yang bagian scan kehadiran. Jadi saya klik menu scan kehadiran. Nah, scan kehadiran ini hanya aktif di acara yang sedang berlangsung. Jadi acara yang akan datang maupun acara yang selesai tidak akan tampil di acara di bagian scan kehadiran ini. Jadi sini acara yang sedang berlangsung adalah acara pelatihan membuat aplikasi ini. Kemudian saya klik acaranya. Nah, kemudian di sini ada beberapa peserta. Yang hijau dia statusnya sudah hadir, jadi sudah di scan. Jadi untuk atas nama karya ini sudah ada jam datangnya. Dan yang di bagian yang masih berwarna hitam ini statusnya masih terdaftar, jadi dia belum scan sama sekali. Nah, kita akan coba scan untuk yang track ini, yang Rahmat Gula ini ya. Jadi saya akan siapkan satu kode QR code. Oke, untuk men-scan-nya saya tinggal klik yang bagian ini, bagian bawah ini. Oke, di bagian bawah ini saya coba klik. Nah, kemudian dia akan membuka detail dari acaranya. Nah, kemudian di bagian bawah ini, di bagian bawah yang ini, dia akan ada lambang scan barcode. Nah, dia akan menyala, kemudian dia akan mencari QR code. Saya akan mencoba ceknya. Oke, di sini saya mencek atas nama Rahmat Gula. Di sini atas nama Rahmat Gula dan dia terdaftar. Ini adalah jam sekarang. Oke, saya akan contohkan untuk peserta yang tidak valid. Artinya dia memberikan kode QR code yang tidak valid. Saya coba cek. Saya coba scan atas nama orang lain yang tidak valid. Oke, nah di sini ada tidak terdaftar, peserta tidak terdaftar, maka dia tidak bisa masuk. Itu perbedaannya. Nah, terus kemudian kalau dia boleh masuk atau merupakan peserta, jadi saya contohkan di sini. Oke, dia terdaftar, kemudian saya save. Nah, setelah di save, di sini kita bisa lihat bahwa dia barusan di update statusnya atas nama Rahmat Gula ini. Waktu hadir adalah jam sekarang dan statusnya adalah hadir. Nah, itu perbedaannya dari antara yang valid maupun yang tidak valid. Itu untuk yang bagian scan kehadiran. Baik, terus kemudian untuk yang lainnya di sini ada dashboard. Di dashboard ini adalah rekap dari beberapa data yang sudah ada. Jadi tinggal kita klik seperti ini. Ini detailnya bisa tampil seperti itu. Baik, itu
fitur-fitur yang bisa kita pakai untuk mengelola acara atau event apapun dengan menggunakan aplikasi AppSheet. Jadi untuk aplikasi ini bisa dijalankan dari HP, kemudian juga bisa dijalankan dari tablet maupun dari komputer.